Selamat siang. Siang. Siang, Bu. Ya, oke. Selamat siang, Nak. Oke, kita kembali lagi, ketemu lagi ya sama kimia. Coba tunggu Ibu cek dulu kehadirannya. 10 ya. Pas. Oke, sama Ibu 11 lengkap. Minta tolong dibuka kamera. Sambil Ibu foto sebentar ya. 1, 2, 3. Nah, Ibu simpan dulu. Oke. Oke, Nak. Minta tolong disiapkan ya. Siap, beri salam. Selamat Selamat Bu Fiana. Selamat siang, Nak. Oke, nah ini sinyal Ibu agak ini ya. Jadi tampaknya kayak off kamera semua, padahal udah on. Nak, minta tolong dipimpin doa dulu. Kita mau mulai pelajaran hari ini ya. Minta tolong dipimpin doa, Kevin. Oke, Bu. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus sertai kami untuk pelajaran kimia selanjutnya ini. Kiranya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru dan kiranya Tuhan juga berkati guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Nak. Oke, kita mau mulai hari ini ya. Udah siap semua ini? Siap ya? Siap mulai hari ini, sebentar. Nah, di sini Ibu tampilkan dulu. Muncul ya. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke hidrolisis. Untuk pertemuan pertama, menentukan sifat larutan garam. Nah, untuk materinya sudah Ibu share di Classroom. Jadi nanti silahkan kalian lihat di sini. Di sini ada Google Search. Kemudian nanti di sini Ibu juga tampilkan link live worksheet. Jadi nanti berkelompok. Nanti Ibu jelaskan ya. Oke, nah kita mau masuk ke sini, hidrolisis yang pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita mau menentukan sifat larutan garam dan juga konsep hidrolisis. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita siswa dapat menjelaskan terjadinya hidrolisis pada larutan garam. Kemudian kita dapat membedakan garam yang dapat terhidrolisis atau yang tidak dapat terhidrolisis. Kemudian kita juga bisa menggolongkan sifat larutan garam ini berdasarkan asal senyawanya. Yang terakhir, kita bisa menentukan hidrolisis garam ini dilihat dari asam basa pembentuknya. Gitu ya. Nah, untuk hidrolisis garam ini kita harus ingat lagi materi yang sebelumnya. Nah, kalau masih ingat nggak materi yang sebelumnya itu tentang apa ya? Pembahasan materi sebelumnya, sebelum hidrolisis ini apa? Tentang apa? Asam basa ya, Bu? Tentang asam basa, ya. Nah, jadi nanti di sini itu ada kaitannya dengan asam basa. Jadi materi prasyaratnya ya. Jadi asam basa itu penting sekali karena kita pakai juga untuk ke bab yang hidrolisis. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, di sini ada gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Garam, Bu. Garam ya. Nah, di sini ada gambar garam. Udah ada tulisannya lagi ya. Nah, kemudian garam ini kira-kira pH-nya berapa, Nak? Yang kalian ketahui pH garam itu berapa? Atau pH-nya apa? Asam, basa, atau netral? Netral ya, Bu.
netral ya. Jadi pH garam yang kita tahu ini netral. Nah, ternyata garam ini tidak hanya garam dapur seperti ini. Ternyata masih banyak garam-garam yang lain. Nah, kira-kira gimana ya pH untuk garam-garam yang lain? Apakah hanya itu sama dengan pH garam dapur? Kira-kira pH garam yang lain itu pH-nya gimana menurut kalian? Menurut saya sih sama-sama netral ya, Bu. Sama-sama netral ya, karena sama-sama garam. Oke, terima kasih Angel. Ada lagi yang lain? Tapi kalau menurut saya dia malah asam, Bu. Bisa juga asam. Bisa juga asam, oke. Terima kasih Kevin. Ada lagi? Kalau Nggak usah menurut takut saya sih ya. basah, Bu. Kalau menurut saya sih Kevin, basah, Bu. basah. Basah, oke. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk mengungkapkan pendapat juga nggak usah takut ya. Nah, kemudian nanti di materi hari ini kita akan lihat bagaimana dengan garam-garam yang lain. Apakah tadi Angelin bilang netral, Kevin bilang asam, Kevin bilang basa gitu ya. Nah, kita akan buktikan hari ini ya, di pembelajaran hari ini. Nah, sekarang yang Ibu tampilkan kira-kira ini gambar apa ya? Ada ZA seperti itu. Gambar pupuk ya, Bu. Gambar pupuk ya, pupuk ZA. Pupuk ZA di sini tuh bagus ya. Ini siapa? Andrea ya? Oh iya, ini Pak Abrizal. Nah, di sini kan ada pupuk ZA, ada gambar pupuk. Nah, ini juga pupuk ini salah satu garam ya, salah satu contoh garam. Kemudian kalau Ibu tampilkan lagi. Nah, ternyata pupuk itu ada banyak. Ada maknya itu ada banyak. Ada pupuk niter ini, dia kandungannya KNO3, ada pupuk TSP, ada pupuk ZA, yang tadi Ibu tampilkan ya, ZA ya, NH42SO4. Kemudian ada juga pupuk yang HP ini. Nah, ternyata pupuk itu banyak. Menurut kalian gimana nih? Pupuk itu banyak. Ibu, mau nanya dong, Bu. Kok pupuk tuh bisa banyak banget sih? Nah, kenapa kira-kira kok diciptakan banyak pupuk gitu ya? Kenapa nggak satu macam aja? Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan Ibu tanya lagi nih, apakah kondisi tanah itu masing-masing daerah apakah sama? Misalkan satu di daerah Bogor misalkan, yang satu di daerah yang bukan dingin atau bukan apa. Nah, kira-kira kondisi tanah itu sama apa enggak ya? Sama atau tidak? Kondisi tanahnya antara daerah A dengan daerah B. Kira-kira gimana? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, kemudian diciptakan macam-macam pupuk. Pupuk ini ada berbagai macam. Nah, di sini di pelajaran hari ini kita juga mau menentukan nih pupuk mana yang sesuai dengan kondisi tanah tertentu. Gitu ya. Kan kita lihat di sini ada beberapa contoh pupuk. Nah, untuk hari ini kita mau menentukan nih pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah tertentu itu yang bagaimana. Nah, nanti Ibu akan berikan suatu kasus, suatu masalah ya, yang nanti silakan kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, kemudian sebelum masuk ke analisis kasus yang ada tentang pupuk tadi, di sini untuk lebih memudahkan ya, sebentar ya, masuk Pak. Nah, di sini Ibu tampilkan dulu ya, kelihatan ya Nak ya? Nah, untuk lebih memudahkan nanti mencari jawaban tentang analisis kasus tersebut, di sini ada video supaya lebih memudahkan nanti menarik kesimpulan ya. Jadi ada percobaan seperti ini.
Nanti juga itu tampilkan juga di dalam LKPD-nya ya. Pada video kali ini kita akan menguji beberapa sifat larutan garam atau yang biasa disebut juga dengan hidrolisis. Untuk tujuannya yaitu menentukan sifat senyawa garam. Alat dan bahan yang digunakan untuk alatnya gelas kimia, plat tetes, kertas lakmus. Kemudian untuk bahannya ini digunakan berbagai larutan garam. Di sini pakai NaCl, Na2SO4, CuSO4, NH4Cl, dan juga CH3COONa. Untuk cara kerjanya, yang pertama masukkan larutan ke dalam plat tetes. Kita beri label, kemudian selanjutnya masing-masing uji dengan kertas lakmus dan biru. Kemudian kita amati perubahannya dan kita catat hasilnya. Nah, ini untuk larutan garam yang akan kita uji. Ada 5 larutan garam. Kemudian kita masukkan larutan garam ini ke dalam plat tetes. Jangan lupa diberi label. Lalu kita uji masing-masing ini menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian kita amati yang terjadi. Catat hasilnya pada LKPD yang sudah disediakan, kemudian diskusikan bersama teman, lalu presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, selamat pengerjakan. Nah, itu ya, jadi itu ada contoh praktikum untuk menentukan garam, menentukan sifat garam. Nah, nanti silahkan berkelompok, sebentar. Nah, silahkan berkelompok ya. Kemudian untuk link LKPD-nya, di dalam Classroom sudah ada ya. Jadi nanti silahkan berkelompok, nanti silahkan kalian isi ini, nak. Bentar. Nah, di sini di LKPD masih ada videonya ya, jadi nanti kalian bisa putar ulang, silahkan kalian isi. Kemudian nanti misalkan di sini ada NaCl. Untuk pengamatan kalian seperti apa? Di dalam lakmus merah, tadi lakmusnya jadi apa? Jadi merah atau dia jadi biru atau sebaliknya. Kemudian nanti kalian tentukan ini. Ya, di sini juga bisa dilanjutkan ke analisa data. Kalau dari pengamatan tadi, di sini misalkan kita bisa menentukan, oh ternyata dia netral misalkan ya. Kemudian karena dia netral, berarti kita kelompokkan yang netral itu siapa. Jadi di sini misalkan tadi kita dapat NaCl netral, kita masukkan di sini. Kemudian dilihat komponen penyusunnya siapa aja. Gitu ya. Nah, silakan kalian lanjutkan secara berkelompok. Kemudian nanti setelah kalian berhasil menentukan tadi ya, baru kalian masuk ke analisis kasus. Di sini ada cerita tentang pupuk yang tadi kita bahas sedikit ya. Kemudian di sini ada pertanyaan seperti ini. Jika lahan petani ini dalam kondisi basah, jadi untuk pertanyaan Ibu kali ini, lahan petani yang dimau itu kondisinya basah. Berarti pupuk yang mana yang dapat digunakan? Oh, Nicholas, mungkin sinyalnya susah ya. Oke. Kemudian ini maka pupuk mana yang dapat digunakan? Begitu, silahkan kalian berkelompok. Ini untuk kelompoknya, sebentar. Ini ya, untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, kelompoknya sama seperti yang asam basa yang sebelumnya. Gitu ya. Nanti silahkan kembali lagi ke room ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kurang 15 dari jam. Kevin? Nanti kembalinya kapan, Bu? Kevin? Ya, kurang 15. Jadi jam 1.35 ya.
135 aja dari sebelum akhir waktu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, silakan boleh keluar, silakan berdiskusi dengan temannya ya. Oke, nak. Oke, sudah kembali lagi ya. Ini Ibu cek dulu kurang berapa ini? Kurang 1. Siapa? 10, 11. Kelvin. Siapa ya? Kelvin ya? Bener nggak? Bener, Bu. Oke, udah semua ya. Oke, sudah lengkap
Sebentar, Ibu cek dulu. Untuk hasil diskusi ya, sebentar Ibu cek di sini udah masuk. Ya. Oh ya. Coba minta tolong on kamera. On kamera dulu, Ibu cek dulu. Oke. Oh, udah ya. Bentar. Satu. Nah, ini hasilnya ya, hasil pekerjaan kalian. Terima kasih sudah diselesaikan ya. Untuk kelompok 1. Nah, di sini nggak apa-apa, belum maksimal ya. Nanti kita lihat di bawah sini. Ya. Nah, silakan yang kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Nanti langsung aja ya, masuk sini aja. Kelompok 1, siapa mau mempresentasikan? Kalau nanti mau gantian juga boleh. Saya, Bu. Kelompok 1. Oke, Stella, minta tolong. Bu, garamnya yang pertama adalah NaCl, hasil yang di lakmus merah warna merah, kemudian di lakmus biru berwarna biru, dan pH-nya netral. Kemudian garam yang kedua adalah Na2SO4, pada lakmus merah warnanya merah, dan pada lakmus biru warnanya biru. pH-nya juga netral, yaitu 7. Kemudian yang ketiga adalah CuSO4. Warnanya pada lakmus merah tetap merah, pada lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian pH-nya adalah asam, yaitu kurang dari 7. Garam yang keempat adalah NH4Cl. Pada lakmus merah warnanya tetap merah, lakmus biru berubah juga menjadi merah, kemudian pH-nya adalah asam yang kurang dari 7. Garam yang terakhir adalah CH3COONa. Lakmus merah berubah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap biru, dan pH-nya adalah basa, yaitu lebih besar dari 7. Terima kasih, Stella. Boleh dilanjut ini. Sifat garam yang netral. Contohnya yang garam netral tadi, siapa? Stella. Stella lagi atau yang lain? Masih di mute ya? Saya masih di mute. Yang pertama adalah garam yang netral, nama garamnya adalah NaCl, komponen penyusun asamnya, asam kuatnya HCl, dan asam lemahnya tidak ada. Kemudian komponen penyusun basa kuat tidak ada, dan basa lemah tidak ada. Kemudian pH-nya adalah 7. Yang kedua adalah Na2SO4, asam kuatnya H2SO4, dan basa kuatnya NaOH, pH-nya 7. Yang ketiga, CuSO4, asam kuatnya adalah H2SO4, kemudian basa lemahnya CuOH2, pH-nya kurang dari 7. Dan yang keempat adalah NH4Cl, asam kuatnya HCl, basa lemahnya NH4OH, pH-nya kurang dari 7. Yang terakhir, CH3COONa, sifatnya basa, kemudian asam lemahnya CH3COOH, dan basa kuatnya NaOH dengan pH di atas 7. Oke, terima kasih Stella. Untuk perwakilan kelompok 1 ya. Nah, minta tolong ini dilanjutkan lagi. Boleh yang lain, kelompok 1, siapa aja boleh. Nah, ini sedikit lagi. Ayo, boleh. Boleh selain Stella. Mau
Siapa? Angelin, Antonius, Sebastian, Kevin, Patricia, boleh yang lain. Tunggu sebentar, Ibu tampilkan mana tadi? Yuk, siapa? Angelin. Boleh deh Bu, yang analisis ya Bu. Jadi dari analisis pengaruh komponen penyusun garam dengan gram pada praktikum yang tadi berlaku itu, kita dapetin sifat garam ditentukan dari penyusun asam dan basa. Oke, terima kasih. Yang terakhir, kesimpulan. Masuk kesimpulan aja ya. Siapa yang terakhir? Boleh? Antonius, boleh deh. Antonius. Oh, oke. Jadi kesimpulannya itu asam kuat dan basa kuat mempunyai pH garam netral. Asam kuat dan basa lemah mempunyai pH garam asam. Asam lemah dan basa kuat mempunyai pH garam basa. Yang kuat membawa pengaruh sifat. Oke, terima kasih kelompok 1. Di sini sudah baik sekali ya kerjasamanya. Nah, nanti Ibu akan bahas ini yang masih merah-merah ini ya. Nanti dulu. Jadi Ibu masuk ke kelompok 2 dulu ya. Oke, terima kasih anak kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Nah, ini kelompok 2, silakan. Nah, ini oke, sudah bagus juga ya. Nah, nanti kita masuk lanjut ke sini. Oh, ini sama. Untuk yang pertama ini sama, mau dibaca lagi, silakan kelompok 2. Saya aja Bu yang bacain. Boleh, Nicholas. Jadi, untuk rumus kimia garam, NaCl, hasil pengamatan lakmus merahnya berwarna merah, sedangkan lakmus biru berwarna biru. Sifat garam atau pH-nya netral, ada 7 pH. Dan Na2SO4, lakmus merahnya berwarna merah, sedangkan lakmus biru berwarna biru. Sifat garam atau pH-nya netral yang berjumlah 7. CuSO4, lakmus merahnya berwarna merah, lakmus birunya berwarna merah, dan sifat garam atau pH-nya asam lebih kecil dari 7. NH4Cl, lakmus merahnya merah, dan lakmus biru juga berwarna merah. Sifat garam atau pH-nya asam yang jumlahnya lebih kecil dari 7. CH3COONA, lakmus merahnya berwarna biru dan lakmus birunya juga berwarna biru. Untuk sifat garam atau pH-nya basa lebih dari 7. Terima kasih Nicholas dari kelompok 2 ya. Lanjut ke sini, kelompok 2, siapa yang mau melanjutkan? Boleh, siapa? Saya bantu lanjutkan Nicholas. Oke, Andrea, silahkan. Untuk sifat garam netral, NaCl, komponen penyusun asam kuatnya HCl, dan komponen penyusun basanya NaOH. Lalu Na2SO4, komponen penyusun asamnya H2SO4 dengan komponen penyusun basa kuatnya NaO4. Keduanya memiliki pH 7. Untuk sifat garam yang asam, CuSO4, komponen penyusun asamnya H2SO4. Dan komponen penyusun basa lemahnya CuOH2. Memiliki pH kurang dari 7. Dan NH4Cl memiliki komponen penyusun asam kuat HCl dan komponen penyusun basa lemah NaOH yang kurang dari 7 pH-nya. Lalu untuk sifat garam yang basa, CH3COONA, komponen penyusun asam lemahnya CH3COOH dan komponen penyusun basa kuatnya NaOH dan pH-nya lebih besar dari 7. Oke, terima kasih Andrea, kelompok 2 ya.
Bagus. Jadi nanti Ibu akan bahas juga. Sebentar dihabiskan dulu aja ya. Silakan lanjut. Kelompok 2 siapa? Mau siapa? Mau ganti personil atau siapa? Silakan. Saya, Bu. Darwin? Untuk Oke, silakan. analisisnya itu garam dipengaruhi oleh unsur penyusun asam dan basa. Sedangkan kesimpulannya asam kuat dan basa kuat pH garamnya netral, asam kuat dan basa lemah pH garamnya asam, sedangkan untuk asam lemah dan basa kuat pH garamnya basa. Oke, terima kasih ya. Kelompok 2 juga sudah bagus kerjasamanya. Untuk hasilnya juga sudah oke ya, antara kelompok 1, kelompok 2. Cuma di sini Ibu mau bahas sedikit ya. Di sini untuk kelompok 1 sudah bagus nilainya, tapi memang belum maksimal. Kita lihat di mana sih ada yang belum benarnya di mana gitu ya. Coba di sini kan ada merah-merah. Nah, kita cek lagi nih. Ternyata coba kalau kita lihat di sini kan garamnya, contoh garam ini NaCl ya nak. Kemudian di sini sudah benar NaCl. Kemudian kita lihat unsur-unsur penyusunnya. Karena NaCl berarti kan ada Na sama ada Cl. Na itu berarti berasal dari apa? Nah, NaOH kuat atau lemah? Kira-kira yang seharusnya. Ya. Nah, untuk kelompok 2 di sini sudah benar. Jadi ada perbedaan ini ya jawaban. Untuk kelompok 2 di sini mengisi dengan basa kuat. Na-nya adalah basa kuat gitu ya. Jadi nanti kelompok 1 silahkan dicek lagi basa kuat. Karena dari NaCl ya. Jadi Na-nya adalah NaOH, basa kuat. Jadi harusnya yang NaOH ini. Ya, jadi ada belum benar 1, nggak apa-apa ya. Jadi ini sudah baik. Sekarang dilihat lagi untuk yang kelompok 2. Nah, kelompok 2 kesalahannya ada di sini. Sekarang kita lihat lagi. Kalau sifatnya asam di sini tadi, ternyata ketika NH4Cl dimasukkan ke lakmus, ternyata warnanya itu yang biru jadi merah. Jadi berarti dia kan sifatnya apa nih? Sifatnya berarti asam ya. Nah, karena dia asam, benar di sini dimasukkan NH4Cl. NH4Cl itu apa? HCl asam kuat, terus kira-kira bahasa lemahnya siapa nih? NaOH atau CuOH2 atau NH4OH yang ada kaitannya dengan NH4Cl ini. Kira-kira yang benar yang mana, nak? Nah, ini yang kelompok 1 sudah benar ya. Jadi kelompok 1 karena di sini NH4Cl berarti ya di sini NH4OH. Jadi nanti jangan terbalik ya. Memang mirip ya antara NaOH dengan NH4OH. Tapi beda dia, yang satu natrium, yang satu amonium. Ya, jadi nanti bisa lebih teliti lagi untuk menentukan penyusunnya NaOH atau NH4OH. Begitu ya. Nah, yang lain sudah bagus. Kemudian di sini juga sudah ditentukan ya. Jadi sifat garam ini dipengaruhi oleh unsur penyusunnya. Nah, di sini kan sudah ambil kesimpulan ya. Berarti sebentar. Kalau tadi di awal Ibu tanya, tadi kan di awal Ibu tanya, garam itu sifatnya apa? Apakah sama semua dengan garam? Nah, setelah kalian belajar hari ini, kira-kira menurut kalian sifat garam itu bagaimana, nak? Menurut kalian, coba silahkan. Ini kan ada, sudah kalian buat kesimpulan kan? Jadi kira-kira gimana tuh? Apakah sifat garam itu semuanya sama? Charlene, gini-gini apa? Kalau menurut saya enggak, Bu. Enggak ya. Jadi tidak semuanya sama. Nah,
apa yang jadi beda? Tergantung apa? Kalau menurut saya, sifat garam itu jadinya ditentukan oleh unsur penyusunnya. Oke. Nah, bagus ya. Jadi Charlene dan Kevin, good. Jadi di sini sifat garam itu tidak sama, mereka tergantung siapa? Unsur penyusunnya. Penyusunnya siapa? Ya tadi terdiri dari siapa? Asam apa, basa apa gitu ya. Nah, jadi dari situ, di sini kita bisa menentukan nih. Nah, ini tadi kan untuk yang pertama. Sekarang, Ibu masuk dulu ke sini, nak. Sebentar, mana ya? Oh, yang analisis kasus dulu, yuk. Analisis kasus. Dari yang tadi garam itu kalian sudah bisa menentukan. Kemudian masuk ke sini, kelompok 1 dulu. Di sini ada bacaan, tadi kalian sudah baca tentunya ya. Ada pertanyaan di sini. Kan di sini ada pupuknya itu. Nah, ini macam-macam pupuknya ya. Macam-macam pupuknya nanti kalian lihat lagi sifatnya. Nah, kemudian di sini coba. Ini penyelesaiannya ya. Jika lahan petani ini dalam kondisi basah, maka pupuk ini yang dapat digunakan itu yang mana? Silahkan kelompok 1 membacakan hasilnya ini. Mau siapa boleh? Kevin boleh? Menurut kelompok kami, pupuk yang digunakan itu adalah pupuk ZA atau NH4 2SO4. Itu, oke. Ya, pupuk itu cocok untuk digunakan untuk kondisi tanah yang sifatnya basah, karena pupuk ini kayak berupa garam yang bersifat asam gitu, Bu, jadi bisa netral. Oke, sip. Terima kasih, Kevin. Jadi, karena si tanahnya ini kondisinya basah, maka kita cari pupuk yang kandungannya itu yang bersifat, cari pupuk yang dia itu garam apa, berarti yang asam ya. Di sini kelompok 1 memilih pupuk ZA. Oke, terima kasih kelompok 1, baik, sudah bagus ya. Masuk kelompok 2. Nah, ini untuk hasilnya. Silakan kelompok 2. Bagaimana hasilnya? Diskusi tadi. Kelompok 2, Charlie, boleh? Kalau tadi setelah kami diskusi, Bu, menurut kami pupuk ZA karena garamnya bersifat asam, yaitu NH4 2SO4. Oke, bagus ya. Jadi untuk mencari pupuk yang sesuai, kelompok 1, kelompok 2 sudah sama hasilnya. Jadi memilih pupuk ZA karena pupuk yang ZA ini dia kandungannya adalah dia bersifat asam, gitu ya. Jadi dari pertemuan hari ini kalian sudah bisa menentukan pupuk yang mana yang sesuai, gitu kan? Nah, kemudian ada yang ditanyakan nggak sampai saat ini nih, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya, sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Kesimpulan yang saya dapatkan itu, yang pertama, sifat garam ditentukan oleh unsur penyusunan, Bu. Sifat garam itu ditentukan oleh unsur-unsur penyusunnya. Oke, bagus ya, Kevin. Ada lagi kesimpulan yang lain. Kemudian ketika dia ditentukan oleh unsur penyusunnya, silakan dilanjutkan. Unsur penyusunnya itu contohnya apa aja? Siapa yang mau coba? Kalau dari saya, Andrea, boleh? Asam kuat dan basa kuat sifat garamnya netral. Bagus ya, sip. Jadi kalau di unsur penyusunnya, tadi Kevin sudah membuka, garam itu ditentukan unsur penyusunnya. Anda melanjutkan, kalau asam kuat, basa berarti sifatnya adalah netral. Ada lagi? Unsur penyusun yang lain, siapa? Saya.
Kalau Patrick? asam kuat basa lemah Patricia. sifat garamnya asam. Kalau asam kuat basa lemah berarti sifatnya asam. Bagus. Bagus ya, Patrick. Sip. Yang lain ada lagi? Boleh Saya, diambil Bu. dari yang tadi, boleh? Asam Antonius. lemah dan basa kuat, sifat garamnya berarti basa. Oke, jadi kalau asam lemah basa kuat, sifatnya adalah basa. Oke, bagus Antonius. Ada lagi yang lain? Kalau saya, asam lemah, basa lemah, sifat garamnya berarti tergantung nilai dari Ka dan Kb, Bu. Oke, Calvin, bagus ya. Jadi kalau lemah itu kita belum bisa tentukan sifatnya, tapi kita harus lihat dulu datanya, nilai Ka, Kb-nya. Nanti kalau Ka-nya lebih besar Kb, berarti dia sifatnya yang asam. Kalau Kb yang lebih besar dari Ka, berarti dia sifatnya basa. Bagus, Calvin. Ada lagi yang lain, kesimpulan yang lain? Saya mau menyimpulkan dari sudut pandang pupuk, Bu. Boleh, dari pupuk boleh. Yuk, Charlene. Penggunaan pupuk itu harus kita sesuaikan dengan kondisi tanahnya. Oke, bagus ya. Jadi ketika menggunakan pupuk, bisa disesuaikan, harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Jadi bisa juga tuh nanti kalau kalian ada saudara atau ketemu siapa, boleh kalian sampaikan. Tapi tidak perlu menyampaikan yang susah sampai ke rumus. Ya. Jadi penggunaan pupuk harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Karena kalau tidak sesuai, justru nanti tanahnya tidak menjadi optimal ya hasilnya. Bagus, Charlene. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Nah, itu tadi kesimpulan. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kira-kira untuk pembelajaran hari ini, kalian dapatkan apa? Atau kalian merasakan apa untuk hari ini? Ada manfaatnya? Atau bagaimana? Atau apa ya, yang nanti untuk kedepannya tuh biar lebih baik lagi? Refleksi hari ini. Kalau saya lewat pembelajaran hari ini sih, jadi tahu ya kalau ilmu kimia itu bisa dipakai, bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak tadi yang pupuk itu, saya bisa bedain pupuk mana yang harus saya pakai buat tanaman yang ini, tanaman yang lain. Oke, bagus ya. Jadi ternyata setelah kita belajar kimia, ternyata banyak juga manfaatnya yang bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Angelie. Atau tadi kalian ada merasakan kesulitan atau apa begitu? Saya. Ada nggak? Saya. Pandiago gimana? Pandiago? Saya masih agak nggak ngerti soal antara yang mana asam kuat sama yang mana asam lemah. Oke. Sering tertukar ya, mana yang asam kuat, mana asam lemah. Bisa juga tertukar mana yang basa kuat, basa lemah. Nah, untuk yang mana asam kuat, mana asam lemah, ini memang harus hafalan. Ya, jadi untuk materi yang sebelumnya, itu kan sudah ada materi tentang asam basa. Gak apa-apa ya, Pandiago, nanti bisa dicek lagi untuk materi yang sebelumnya, itu kan ada tabel ya, asam basa, kuat sama lemah. Jadi ada tabel di situ, mana yang kuat, mana yang lemah, itu bisa dihafalkan atau sering banyak latihan. Tapi nanti Ibu juga akan share lagi di topik yang hidrolisis. Jadi biar bisa dibuka kembali. Memang nggak ada cara lain, asam kuat, asam lemah itu selain hafal. Karena itu hafalan ya. Begitu, Pandiago. Oke, makasih Bu. Oke, bagus. Sip, nggak apa-apa ya. Yang lain ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, di sini Ibu ada kasih soal di classroom. Silahkan kalian buka di sini evaluasinya ya, evaluasi ulang. Oke, bagus.
sini oke. Sudah masuk ya. Nah, untuk hasilnya sebentar. Oke. Nah, ini salah satu Ibu ambil contoh. Nah, Antonio sudah masuk, beberapa udah full point ya. Nah, ini oke. Nah, ini bisa dipahami, dibaca-baca lagi materinya, jadi semua ada di Classroom. Karena sudah bagus ini untuk penilaian. Nah, untuk yang nilainya masih belum maksimal, nggak apa-apa, nanti bisa dipelajari lagi. Oke. Kemudian, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah, berarti materi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di hari besok ya, pertemuan selanjutnya, itu nanti membahas, kita mau menentukan rumus gitu ya, jadi untuk materi selanjutnya, masih di hidrolisis, untuk pembelajaran yang kedua. Oke, nah yang belum term itu, boleh, nggak apa-apa, masih ada. Oh, udah selesai semua ya, bagus, sip. Oke, nah. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih ya, Nak. Minta tolong disiapkan sambil kita tutup doa. Minta tolong Kevin ya. Ya. Siap, beri salam. Selamat siang, Bu Shena. Terima kasih, Bu Shena. Selamat siang, terima kasih. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran online kami, Tuhan. Tuhan, sekarang ada yang mau melanjutkan aktivitas lain. Tuhan, berkatilah agar aktivitas tersebut yang mereka jalankan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silahkan keluar. Terima kasih ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Ya. Makasih.